Pada hari ini, kembali saya ingin menyampaikan refleksi saya dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Kisah Para Rasul, ya, melanjutkan pada beberapa hari yang lalu mengenai Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Hari ini saya akan melanjutkannya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Nah, sebelum saya menyampaikan pembacaan firman, refleksi, renungan untuk kita semua, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kalau sudah buka, kita mau membacanya. Nah, sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami mau membaca firman Tuhan, mau mengerti kehendak-Mu melalui Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan, tolong kami untuk mengerti, dan hamba-Mu yang menyampaikan renungan refleksi ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Mari kita membaca bersama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu."
Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Kristus, pada bagian pertama yang sudah saya sampaikan pada beberapa hari lalu mengenai karya Roh Kudus pada setiap orang yang menanti-nantikan pekerjaan Roh Kudus dinyatakan, dicurahkan, diwujudkan seperti janji Bapa dan janji Tuhan Yesus. Ada sekitar 120 murid dan 11 rasul perdana, ditambah dengan satu rasul pengganti, Yudas Iskariot, yang meninggal karena bunuh diri, sehingga lengkaplah ada 12 rasul dan 120 murid. Para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, menyampaikan kebenaran Injil, dan banyak orang dari lebih kurang 16 wilayah, 16 kebangsaan datang ke Yerusalem untuk suatu perayaan Pentakosta. Tetapi pada momen itulah Tuhan menyatakan kehendaknya, dan genaplah apa yang dijanjikan Bapa dan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Dan sejak itu lahirlah gereja. Gereja ialah orang-orang yang dipanggil untuk mengalami hidup yang baru di dalam dan melalui Kristus yang telah mati, menebus, bangkit, menyatakan kemenangan, yang memberikan hidup. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya di dalam kebenaran dan kasih, yang tentunya sampai sekarang dan sampai selama-lamanya gereja tidak akan pernah punah atau dapat dipunahkan. Mengapa demikian? Karena gereja adalah orang-orang pilihan dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dari segala tempat di seluruh dunia, yang ada dalam satu kesatuan dengan Kristus, dikerjakan semua kesatuan dengan Kristus itu oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus dan meninggikan Allah Bapa. Dan kita bersyukur, saudara dan saya yang Kristen dengan beragam denominasi tetap setia memuliakan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 40 yang sudah kita baca dengarkan itu, kita mengetahui Petrus berani tampil di hadapan publik yang sebelumnya kira-kira terjadi satu peristiwa yang sangat mengenaskan, karena 50 hari sebelumnya Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan ia melarikan dirinya dari semua komunitas kemuritan, masuk kembali ke dalam kehidupan di Galilea. Tetapi karena anugerah Tuhan yang mendahului responnya, dan karena pertolongan Allah atas hidupnya, sehingga ia kembali ditarik oleh Tuhan untuk diutus menggembalakan kambing domba, yaitu umat Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Demikian kehendak Kristus untuk Petrus dan murid-muridnya. Dan sebelum ia naik ke surga, Tuhan memberikan mandat agung untuk murid-muridnya dan untuk yang dimuridkan oleh murid-muridnya, agar memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga semua pola pemuritan ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya.
model pemuritan dari satu orang ke satu orang berikutnya, dari satu komunitas ke komunitas berikutnya. Ini terus berlangsung dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dan kita bersyukur karena saudara dan saya adalah murid-murid Yesus Kristus. Petrus tampil di Yerusalem bukan untuk menyatakan keberanian saja yang kosong dan tidak bermakna. Ia juga tampil bukan untuk menyaksikan kehebatan dirinya, kemampuannya berorasi, atau kebiasaannya untuk menjadi orang yang paling mendahului teman-temannya seperti kebiasaannya sewaktu dalam pemuritan ketika Tuhan masih ada di bumi ini. Tetapi karena dorongan Roh Kudus, karena pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus, Petrus menyampaikan firman Tuhan. Ia mengutip kitab Yoel, mengutip kitab Mazmur, dan ketika dibacakan seluruh kutipan itu berkaitan dengan satu pribadi yang telah menyatakan diri, yang telah berkarya menebus umat pilihannya, yaitu Kristus. Jadi Petruslah yang pertama untuk secara publik melakukan kebaktian kebangunan rohani. Inilah kebaktian kebangunan rohani yang pertama di dalam sejarah gereja. Dan kalau kita membaca dengan perlahan dan kita memperhatikan dengan benar, maka isi dari khotbah, isi dari pernyataan-pernyataan Petrus berawal, berakar, bersumber dari Alkitab, dari kitab-kitab perjanjian lama. Dan pusat dari khotbah itu ialah pribadi dan karya Yesus Kristus. Saudara bisa membandingkan dengan sederhana dan saudara dapat memperhatikan juga bagaimana kondisi situasi khotbah-khotbah sekarang, khotbah-khotbah KKR sekarang. Kita lihat kecenderungannya adalah menyampaikan pengalaman pribadinya, menyampaikan sesuatu yang lebih menunjuk kepada hal-hal yang spektakuler seperti sebuah pertunjukan mukjizat, pertunjukan spiritual, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang berakar dari persepsi filsafat dunia. Bahkan banyak juga pengkhotbah-pengkhotbah KKR yang hanya menampilkan saya menjadi pusatnya, bukan Kristus. Kalau gereja mau bertumbuh, kalau orang-orang Kristen mau mengalami kebangunan rohani, mulailah sebuah kehidupan yang berakar, berarah, bersumber dari pengajaran firman Tuhan. Tidak perlu ditambah, dibumbui oleh semua pengetahuan dunia. Kalaupun ada ilustrasi, kalaupun ada contoh, kalaupun ada sebuah kesaksian, itu hanya bisa kita katakan 5-7% saja dari totalitas berita kabar baik yang harus disampaikan. Demikian Petrus memberikan sebuah pengertian dan pengajaran bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya mengendaki untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Tidak perlu dan tidak penting menjelaskan banyak hal yang berasal dari dunia. Tidak perlu dan tidak penting memusatkan khotbah-khotbah kita dengan diri kita sendiri. Mari kita perhatikan bagian yang ini. Dikatakan oleh Petrus pada ayat ke-14, di mana Petrus berdiri bersama dengan ke-11 rasul itu. Jadi di sini Petrus tidak single fighter. Petrus bersama dengan rasul-rasul lain. Ketika kita memberitakan kabar baik, selalu ada teamwork. Ada orang-orang yang bersama dengan kita. Ini bukan pekerjaan satu orang. Kalau kita melakukan pelayanan, sekalipun ada hamba Tuhan yang khotbah, perlu diketahui bahwa tidak hanya pengkhotbah itu yang penting. Karena di sana yang penting adalah firman Tuhannya. Apakah pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan? Lalu yang kedua, tidak hanya berdiri di sana sebagai seorang pengkhotbah, dia hanya sebagai seorang sendirian. Tidak demikian, karena ada tim pelayanan di sana. Ada majelis, ada orang-orang yang mengatur audio visual, audio sistem dan sebagainya. Dan ada orang-orang yang mengatur semua tatanan daripada pelayanan itu. Sehingga di dalam pelayanan ini tetap semuanya berpusat kepada Kristus dan bersama-sama melayani.
Tidak ada satu orang menjadi pusat pelayanan. Kalau ada satu orang menjadi pusat pelayanan, maka pelayanan itu telah bergeser dari pusatnya kepada Kristus, pusatnya pada firman, menjadi pusatnya pada manusia, pada orang itu. Nah, ketika Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, ia menyampaikan dengan suara nyaring. Ya, tentunya karena konteks waktu itu belum ada suara yang bisa dilanjutkan dengan perangkat elektronik seperti sekarang ini. Jadi dengan suara yang cukup keras, dan supaya mereka yang ada audiens itu mendengar, maka ia menyampaikan. Yang pertama, ia menyampaikannya dengan suatu klarifikasi kepada orang Yahudi bahwa apa yang terjadi pada peristiwa Pentakosta itu bukan sebuah peristiwa yang hanya terlihat seperti orang yang tidak terkontrol. Jadi peristiwa Pentakosta itu bukan asal-asalan atau tidak beraturan. Semuanya itu ada kendalinya, seluruhnya isi kata kalimatnya itu dalam keadaan sadar disampaikan, sehingga para rasul dan murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman di dalam satu kondisi sadar. Bukan asal bunyi, bukan asal bicara, bukan sembarangan, tapi ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak bisa disebutkan sebagai orang yang sedang mabuk. Kalau kita mau bandingkan orang yang sadar dengan orang yang mabuk, maka kalau orang mabuk ketika bicara atau menyampaikan sesuatu dengan ucapan-ucapannya, dia tidak memahaminya, bahkan bisa lupa, bahkan juga bisa mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak boleh disampaikan dan sebagainya. Tapi beda dengan murid-murid ini, beda dengan rasul-rasul ini. Mereka menyampaikannya dengan sadar, mereka melakukannya dengan tepat, dan semuanya di dalam kepenuhan Roh Kudus. Jadi ada satu perbedaan kualitas antara orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ketika menyampaikan firman, ketika dia ada menjadi saksi Kristus, dia yang pertama sadar betul akan apa yang akan disampaikannya dan sedang disampaikannya, dan segera mengetahui apa yang mau dicapainya. Yang kedua, orang tersebut pastinya akan merujuk kepada ajaran Alkitab, ajaran Kristus, dan memuliakan Kristus, memuliakan Bapa. Yang ketiga, mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh audiens ketika mereka menyampaikan kebenaran Injil. Yang keempat, mereka tahu kapan berhentinya dan kapan memulainya. Jadi ada rangkaian yang teratur, ada isi yang benar, dan ada arah yang tepat ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi tidak asal-asalan dan tidak sembarangan. Kalau ada audiens yang tidak diisi hatinya oleh firman, kalau ada audiens yang tidak mengerti akan firman, maka di sana kepenuhan Roh Kudus hadir untuk membuat audiens bukan hanya secara emosional mengerti kebenaran firman, tetapi dalam pikirannya akan mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya. Inilah yang perlu dimengerti perbedaan orang-orang yang menyampaikan firman dipenuhi Roh Kudus dan yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Kan ada juga orang khotbah asal-asal saja. Yang penting menyenangkan telinga, yang penting audiens ketawa ketiwi, yang penting orang bisa bertepuk tangan dan secara emosional diangkat, tetapi kehendak Tuhan, firman Tuhan, berita kabar baik itu tidak diberitakan. Yang ada adalah storytelling tentang hidupnya dan pengalamannya bersama Tuhan. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Tetapi bukan itu inti berita ketika kita menyampaikan firman. Mari kita lihat bagian yang berikutnya. Ketika Petrus, seorang rasul pemimpin, soko guru daripada gereja Tuhan yang pertama ini, dia menyampaikan dari kitab Yoel. Dengan kata lain, Petrus adalah seorang murid yang belajar firman Tuhan. Dia mengutip kitab Yoel, mengutip kitab Mazmur. Kitab Yoel adalah ditulis oleh Nabi Yoel. Nabi Yoel di dalam konstruksi biblika, dia termasuk bagian daripada nabi-nabi kecil yang ingin menggambarkan tentang keberadaan dari kemesiasan. Dan di ayat 17 sampai dengan ayat 21, kalau kita baca dengan jeli dan kita pelajari dengan cermat pada teks itu, kemudian kita masuk ke dalam kitab Yoel, maka kita akan menemukan beberapa pembelajaran untuk saudara dan saya. Hal yang pertama,
Dikatakan di sana akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, ini istilah yang sangat tidak mudah dipahami dalam konteks waktu itu. Konteks zamannya kitab Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Apa yang dimaksud dengan hari terakhir? Atau zaman akhir? Nah, ini di dalam pemikiran teologis kita mesti memahami, membedakan dengan baik. Ada yang namanya akhir zaman dan ada yang namanya zaman akhir. Nah, zaman akhir diyakini dan dimengerti sebagai berikut. Zaman akhir berarti saudara dan saya memahaminya demikian, bahwa sejak dari di mana Tuhan hadir pertama, inkarnasi, melayani, menderita, meninggal, wafat di atas kayu salib, bangkit, menampakkan diri dan naik, lalu mulailah sejarah gereja sampai dengan kedatangan nanti yang kedua, atau kedatangannya kembali setelah kenaikannya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka dari mulai saat itu sampai dengan kedatangannya yang kedua atau kedatangannya kembali, maka kita harus memahaminya, itulah yang disebut zaman akhir. Jadi zaman akhir ya panjang, lama, terjadi banyak hal di dalam zaman akhir itu. Jadi kedatangan yang pertama dan kedatangannya kembali, itulah rentang waktu yang disebut zaman akhir. Nah, bedanya dengan akhir zaman apa? Kalau akhir zaman itu adalah kedatangannya Tuhan kembali untuk menyempurnakan semua karya penebusannya, menyatakan penghakimannya, dan menyatakan kehidupan yang kekal bagi orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita mau bisa katakan kesimpulannya, ada zaman akhir, ada akhir zaman. Kalau akhir zaman itu Tuhan datang kembali. Dan itu selanjutnya adalah zaman baru atau New Age, zaman baru. Zaman di mana orang-orang pilihan, orang-orang percaya ada di langit yang baru, bumi yang baru untuk selamanya. Sedangkan orang-orang jahat, orang-orang yang binasa itu berada di dalam penghukuman kekal di api neraka untuk selamanya. Kapan itu terjadi? Secara finalitasnya terjadi pada saat kedatangan Tuhan kembali. Sekarang zaman akhir. Kita berada di dalam zaman akhir. Dan zaman akhir rentangnya panjang. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang pasti kita jalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, apa yang digambarkan dalam kitab Yoel tersebut? Dikatakan demikian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apakah semua manusia mendapatkan roh Tuhan? Apakah orang yang menyangkal, memberontak, dan menista, meremehkan, melecehkan, dan yang menghina kekristenan juga dipenuhi oleh roh Tuhan? Jawabannya tidak. Roh Tuhan adalah roh yang mencipta. Roh Tuhan adalah roh yang hidup dan yang menghidupkan. Roh Tuhan adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Tuhan adalah roh yang memelihara dan menopang semesta alam dengan kasih-Nya, dengan segala sistem kehidupannya. Roh Tuhan adalah roh yang setara dengan Tuhan Yesus dan Bapa. Roh Tuhan ini yang menyatakan diri. Tentunya orang-orang dunia, orang-orang unbeliever, orang-orang yang akan binasa juga mengalami dan menikmati karunia-karunia umum dari penyataan karya Roh Kudus. Jadi kalau ada seseorang yang disebut sebagai orang binasa, atau orang yang tidak percaya, atau orang yang akan binasa untuk selamanya, orang-orang itu diberi pencerahan oleh Roh Kudus untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada di alam, untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan secara umum. Sehingga ketika akal pikiran seseorang itu mendapatkan kebenaran di alam berdasarkan pengamatannya, berdasarkan penyelidikannya, kemudian menemukan beragam pengetahuan, beragam konsep, beragam pengertian, lalu menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi sampai sekarang, maka kalau orang itu bukan orang pilihan, mereka hanya mendapatkan pencerahan sampai batas itu saja. Dan inilah yang mereka dapatkan dari karya Roh Kudus, mendapatkan pencerahan. Mereka tidak percaya ada Roh Kudus. Mereka tidak percaya ada Kristus. Mereka tidak percaya ada Bapa. Mereka tidak percaya Trinitas itu. Tetapi mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa menepis, dan tidak bisa meniadakan bagaimana Roh Kudus memberi pencerahan kepada pikiran mereka. Sehingga benar bahwa banyak orang mendapatkan pencerahan. Ada banyak orang-orang penyembah berhala, ada banyak orang-orang yang melawan Kristus, bahkan yang anti Kristus, yang mendapatkan pengetahuan,
mendapatkan kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Tetapi mereka unbeliever, tapi mereka bukan orang yang menikmati hidup kekal, karena mereka ditentukan untuk binasa, tetapi tetap di dalam karya anugerah Allah secara umum. Nah, ini sulit dimengerti. Saudara dan saya mungkin juga sulit mengerti bagian ini. Mengapa, bagaimana bisa Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, tetapi untuk hidup kekal ada perbedaannya. Ada orang pilihan dan ada orang binasa. Tapi itu kenyataan dalam secara manusia. Nah, Roh Tuhan bekerja. Dan yang secara khusus dari sini juga kita belajar bagaimana Roh Tuhan bekerja pada diri orang-orang pilihan. Nah, kalau bicara tentang pada diri orang-orang pilihan, maka Roh Tuhan bekerja di dalam diri saudara dan saya sebagai orang pilihan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan penebus pribadi, yang mengakui Trinitas itu dengan benar dan tepat berdasarkan pengajaran Alkitab. Maka saudara dan saya dipenuhi, dipimpin, dilahirbarukan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, bernubuat. Apa itu bernubuat? Artinya menyampaikan firman, mengajarkan firman, menghidupi firman, menjadi pelaku firman. Bukan hanya no action talk only, tetapi harus ada perkataan dan harus ada perbuatan. Perkataan dan perbuatan tidak dipisahkan. Apa yang kita yakini, kita lakukan, dan apa yang kita lakukan berdasarkan keyakinan akan kebenaran Kristus. Roh Tuhanlah yang melahirbarukan gereja, yaitu saudara dan saya. Roh Tuhanlah yang menjadikan seseorang yang dipilihnya dari kekekalan merespon panggilan Tuhan untuk percaya kepada Kristus. Sehingga kalau kita membaca, kita mendapati ada setidaknya dari kumpulan banyak orang di kota Yerusalem itu yang hadir pada hari Pentakosta itu, ada 3.000 orang yang merespon panggilan pertobatan dari khotbah Petrus. Bagaimana mereka bisa berespon? Bagaimana saudara dan saya bisa berespon terhadap firman Tuhan? Karena Roh Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kita, Roh Tuhan yang melahirbarukan kita, dan Roh Tuhan yang memimpin saudara dan saya untuk percaya kepada Kristus, untuk mengalami dan menikmati kehidupan bersama dengan Allah Bapa kita. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita melihat di sini, baik laki-laki dan perempuan, terunamu akan melihat penglihatan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Baik orang tua juga mendapatkan mimpi. Di sini ada suatu pekerjaan yang supranatural. Jadi saudara bisa lihat ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan secara logis dalam kerangka rasionalitas kita. Kan ada kerangka irasional, nggak logis, tidak objektif, dan sangat tidak bisa dibuktikan. Itu irasional. Tapi ada yang rasional dengan akal budi yang Tuhan berikan. Kita bisa mengamati, kita bisa menemukan, kita bisa menggunakan, dan kita bisa berpikir dengan rasional. Sehingga kita bisa menentukan koherensinya, korespondensinya, komprehensivitasnya, objektivitas dari sebuah apa yang terjadi dalam fenomena. Itu berpikir rasional, diuji dengan baik dan benar dan dapat terbukti. Tapi ada satu bagian lapis lagi namanya suprarasional. Jadi ada irasional, nih orang-orang yang mungkin saja tidak mau menggunakan akal budinya. Ada rasional yang menggunakan akal budinya, tapi ada suprarasional yang melampaui pemikiran manusia, dan itu adalah anugerah. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada Kristus? Bagaimana mungkin ada seseorang yang tadinya melawan Tuhan Yesus, lalu bisa dengan mulut mengaku dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus? Bagaimana bisa mungkin? Itu terjadi karena Roh Tuhan bekerja di dalam dirinya. Jadi ini ada banyak hal yang mengherankan. Itu sebabnya kita tidak perlu heran dan tidak perlu kaget kalau ada orang yang tanda kutip dia beragama Kristen, kemudian dia pindah agama ke B, ke C, ke D, ke F, kemana saja dia pindah agama. Itu hak kebebasan mereka. Tapi ketahuilah, kalau itu terjadi sampai umur hidupnya masih seperti itu, maka orang itu bukan orang pilihan. Orang itu belum mengalami yang disebut dengan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak usah heran kalau ada orang yang pindah-pindah agama, pindah-pindah kepercayaan. Itu adalah wajar dalam dunia yang penuh dengan banyak kepercayaan ini. Wajar. Tetapi mereka yang pindah-pindah dan tidak percaya kepada Kristus dan tidak mempercaya, mereka bukan orang pilihan. Kalau mereka sampai akhir hidupnya tidak percaya. Jadi kita tidak boleh menghakimi nasib kekekalannya, tetapi kita juga bisa mengevaluasi, oh orang ini dulu begitu aktif jadi Kristen, bahkan menjadi pejabat gereja. Tetapi kenapa di akhir-akhir hidupnya atau pada waktu tertentu dia pindah? Orang itu pertama bukan orang pilihan. Yang kedua, belum dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Yang ketiga,
bisa jadi orang itu agen dari antikris yang pada waktu-waktu yang lalu ada di antara komunitas orang percaya. Jadi saudara dan saya tidak perlu heran dan kaget. Yang kedua, kalau saudara melihat dan menyaksikan ada orang-orang unbeliever yang mempunyai keagamaan, kepercayaan yang beragam-ragam itu di dalam konteks multi religion saat ini, ada di antara mereka itu mau percaya kepada Kristus, mau menerima Kristus oleh karena kesaksian orang Kristen, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, oleh karena firman Tuhan diberitakan, maka ketahuilah kalau orang itu benar adalah orang pilihan, maka dia akan kembali kepada Kristus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan orang tersebut memang mengalami hidup yang baru, dan ketahuilah orang itu telah ditentukan dalam kekekalan sebelum orang itu ada dan lahir. Jadi dengan demikian, selalu ada dua kelompok di dalam dunia ini, orang-orang pilihan dan orang-orang binasa. Itu tidak bisa dipungkiri. Argumentasi apapun yang saudara dan saya buat, tetap selalu ada dua finalitas itu. Oh, kasihan dong. Kan orang itu baik. Kan orang itu betul-betul bisa melakukan ini dan itu. Iya, kita tidak menyangkal kebaikan orang-orang itu. Kita tidak pernah menepis dan meniadakan kebajikan banyak orang. Tidak boleh. Karena mereka bisa berbuat baik, dan mereka melakukan perbuatan baik karena anugerah umum. Karena kemanusiaan di dalam dirinya dan hati nuraninya itu adalah anugerah umum. Tetapi, apakah mereka orang pilihan? Belum tentu. Tetapi sebaliknya, ada orang yang begitu jahat sekali dalam hidupnya. Tetapi one day, ketika ia mau bertobat, dan dia mau percaya kepada Kristus, dan dilepaskan dari genggaman si jahat, dan dia sebenarnya adalah orang pilihan, maka orang itu diubah hatinya oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya tugasnya hanya satu, beritakan kabar baik, beritakan Injil Yesus Kristus, hidupilah firman dalam hidup saudara dan saya. Ini menjadi hal yang sangat esensial di dalam kekristenan kita. Kalau kita mau kerjakan itu, maka saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Juga kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Iya, saudara bisa kok memberikan Injil kepada siapa saja. Tidak perlu dan tidak harus menjadi pejabat gereja. Tidak perlu dan tidak harus menjadi majelis baru kemudian berkhotbah menyampaikan berita kabar baik kepada orang-orang yang sedang menantikan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ada orang-orang percaya, orang-orang pilihan, orang-orang yang ditentukan Tuhan sedang in the coast, sedang ada di antara orang-orang unbeliever. Mereka sedang menunggu dan menanti saudara dan saya memberitakan kabar baik. Dan Roh Tuhan bekerja di sana. Itu sebabnya perlu pemberitaan Injil. Itu sebabnya perlu para misionari menyampaikan kabar baik, baik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, maupun pergi ke tempat-tempat yang umum, tempat-tempat yang khusus. Pergilah memberitakan Injil ke pedalaman, ke desa, ke dusun, ke kota kecil, kota besar, ke Asia, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, ke Asia, ke tempat-tempat yang ada di Afrika. Bahkan pergilah memberitakan Injil ke rumah-rumah sakit, ke penjara-penjara, ke tempat-tempat pinggiran, dan bahkan ke sekolah, ke universitas, ke tempat-tempat yang belum pernah dijangkau. Pergilah memberitakan kabar baik, karena di sana ada orang-orang pilihan yang sedang menanti dan menunggu berita kabar baik untuk saudara dan saya sampaikan. Sudahkah saudara lakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara? Bukankah di sini Roh Tuhan sudah dicurahkan kepada kita? Mari saudara, kita lakukan tugas mulia ini. Jangan tunggu besok, jangan tunda hari ini. Kalau bisa kerjakan. Kerjakan dengan penuh sukacita, kerjakan dengan segala apa yang ada pada kita. Tidak harus, sekali lagi, harus tahu semua, tidak. Apa yang kita tahu dan kita lakukan dari firman itu yang kita beritakan. Tapi jangan no action, talk only. Katakan, lakukan, katakan. Sehingga sampai ayat yang ke-20 ini menjadi menarik ya, ayat 20, karena ayat 19 itu ada tanda-tanda ya, mujizat, kemudian tanda-tanda di bawah, kemudian ada semacam tanda-tanda akhir zaman. Matahari akan berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah, dan seterusnya. Jadi dalam nubuat yang disampaikan Nabi Yoel, yang dibicarakan oleh Rasul Petrus, kita mengetahui ada zaman akhir dan ada akhir zaman. Nah, dua ini dalam satu nubuatan. Nah, ini menarik sekali saudara. Jadi dalam membaca firman Tuhan memang kita bukan hanya sekedar baca, tapi juga ngerti. Tiba-tiba muncul ayat yang ke-19 dan ayat 20. Berbeda bukan? Secara sederhana kita membaca ayat 17 sampai 18. Ini kan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Tetapi ketika bicara ayat 19 sampai 20, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kondisi seperti apa? Nah, ini dua kondisi yang berbeda, tapi tetap pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di sana.
Jadi saudara dan saya lihat konklusinya di ayat 21. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi banyak orang sedang menanti-nantikan Tuhan. Betapa indahnya kaki orang-orang yang datang ke tempat-tempat yang membutuhkan berita kabar baik. Tentunya saudara dan saya perlu melakukannya. Lalu ayat 22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Langsung dari nubuatan Yoel, dari firman yang menjelaskan tentang Roh Kudus, dan akhir zaman, dari dua ini ada sentralnya. Nah, sentralnya apa dikatakan? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ada nama Yesus banyak pada zaman itu ya. Bahkan Yesus Barabas juga disebutkan di dalam masa di mana Yesus itu dalam kondisi mau disalibkan waktu itu, dalam pengadilan waktu itu. Dan ini adalah Yesus dari Nazaret. Jadi harus jelas Yesus yang mana yang dimaksud. Ya, jadi ada nama Yesus dalam konteks sekarang juga kita bisa tahu, kita bisa baca, kita bisa selidiki. Ada juga orang menggunakan nama Yesus, tapi Yesus yang mana yang dimaksud? Petrus langsung merujuk kepada Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Pertama, ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu ada kekuatan, ada mujizat, ada tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia. Jadi ada tanda-tanda mujizat yang menyertainya. Yang berikutnya adalah Ia juga diserahkan untuk menjadi korban persembahan sebagai penebus sesuai dengan rencananya. Jadi Petrus piawai membuat satu kesimpulan dari pribadi dan pelayanan Yesus, dari kekekalan sampai kepada kehadirannya di bumi, dan puncak daripada pelayanannya kematian dan kebangkitannya. Bahkan dinyatakan di ayat 24, tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia. Jadi lihat bagaimana Petrus bisa memberikan satu benang merah yang sangat penting ketika dikaitkan nubuatan dari Yoel tentang kehadiran Roh Kudus dari masa di mana pencurahan sampai dengan akhir zaman. Di dalam konteks itu ada berita yang menjadi pusatnya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan siapa Yesus Kristus ini dinyatakan dari kekekalan, kemudian inkarnasi, kehidupannya, pelayanannya disertai oleh tanda, mukjizat, kekuasaan dari Allah, dan Ia menyerahkan nyawanya dan dibangkitkan. Ini adalah rangkaian kristologi yang paling singkat, yang sangat utuh. Dan ini benar-benar karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kadang-kadang kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang sangat esensial ini di dalam konstruksi apa yang disampaikan oleh Petrus ini. Lalu ia mengutip lagi apa yang ditulis di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 mengenai hubungannya dengan Daud. Jadi ada hubungannya dengan Nabi Yoel berkaitan dengan nubuat. Nah, sekarang berkaitan dengan Daud. Berkaitan dengan Daud, ia menjelaskan bagaimana Daud punya pengharapan. Daud punya pengertian tentang kedatangan Tuhan. Daud juga punya pemahaman tentang siapakah Yesus Kristus. Bahkan dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau menyerahkan aku kepada dunia orang mati, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jadi dia sedang menjelaskan tentang kondisi dari satu pribadi yang tidak akan berada di dalam dunia orang mati. Saya mau tanya kepada saudara, pertanyaannya sederhana saja. Siapa di antara nabi-nabi, rasul-rasul, pendiri agama, pendiri kepercayaan yang sudah bangkit dari kematian? Belum ada kecuali Yesus. Jadi mengapa saudara yang belum percaya, mengapa saudara mengeraskan hati mengikuti orang-orang yang mati itu? Mengapa saudara tidak menuruti pribadi yang hidup dan yang menghidupkan itu? Kalau saudara orang pilihan, pasti akan digerakkan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau saudara orang binasa, pasti hati saudara makin hari makin keras, makin anti Kristus. Jadi ini nggak usah diargumentasikan, saudara alami sendiri saja. Jadi kalau bisa kita lihat, menjadikan bagian ini menjadi penting. Bahkan dia mengatakan, Petrus, saya mau katakan terus terang saja saudara-saudara, kata Petrus, tentang Daud. Dia telah mati, dikuburkan, dan kuburannya masih ada di antara kita. Ya, memang dia nabi. Artinya Petrus sudah mengatakan,
sehebat-hebatnya Daud sebagai raja, sebagai nabi, tetap meninggal. Jadi, untuk apa percaya kepada yang sudah meninggal? Apalagi tidak pernah melakukan mukjizat. Apalagi pengajarannya plin-plan. Apalagi pengajarannya hanya urusan duniawi. Nah, kalau saudara adalah orang pilihan, akan berpikir dengan panjang lebar itu, oh iya ya, kok orang yang meninggal saya ikuti sih? Kok orang yang hidup dan yang menghidupkan tidak saya taati? Respon itu, kalau Anda takut akan Tuhan, kalau Anda percaya kepada Tuhan, hanya mungkin saudara bisa alami satu kehidupan yang baru karena pertama, saudara dan saya adalah orang pilihan. Kedua, saudara dan saya, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Tapi kalau tidak, ya makin lama seperti Firaun, makin mengeraskan hati, makin diberitahu, makin keras hati, makin diberitahu, makin antikris. Jadi, ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Siapapun tidak bisa. Bukan karena pilihan kita, tapi karena pilihan Tuhan. Bukan karena kemauan manusia, tapi karena kemauan Tuhan. Daud sudah dibeberkan sedemikian indahnya oleh Petrus, dan Daud tidak dijelaskan di sini hal-hal yang buruknya. Daud disampaikan dia seorang yang disebut sebagai bapak bangsa, seorang nabi, seorang yang penuh dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, tetapi juga dia katakan hanya ada hal yang penting di ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan berbicara tentang kebangkitan Mesias. Di mana terlihat? Di ayat 27 tadi. Ada satu pernyataan Daud berbicara tentang kebangkitan Mesias. Jadi, kalau kita mau simpulkan, kebangkitan Mesias itu bukan hanya dibicarakan oleh Tuhan Yesus saja. Yesus sudah 3 kali, bahkan 4 kali menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan dan pada hari ketiga akan bangkit. Dan nabi-nabi juga sudah bernubuat. Dan tokoh yang paling penting dalam konteks Israel selain Musa adalah Daud sebagai bapak bangsa. Dan Daud mengatakan dengan kesaksiannya, dengan pernyataan roh pada dirinya bahwa dia menyaksikan bahwa kebangkitan Mesias. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Selanjutnya, Daud juga menyatakan demikian. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ini bicara kenaikan. Jadi bicara kenaikan, bicara kebangkitan. Jadi apa yang disampaikan konklusinya oleh Petrus, Petrus mengkonklusi kehadiran Kristus, pelayanan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, bukan berdasarkan hanya pengalaman dia, kesaksian matanya, kesaksian banyak orang, tapi nubuat dalam perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama, secara nyata-nyata jelas dinyatakan bahwa tentang pribadi dan karya Yesus. Dari inkarnasinya, pelayanannya, kematiannya, kemudian dia dikuburkan, dan kenaikannya, dan kedatangannya kembali. Semuanya ada di dalam perjanjian lama, nubuatannya, penjelasannya, dan diaktualisasi dalam perjanjian baru. Dan diberitakan oleh Petrus. Nah, setelah lengkap semuanya itu disampaikan, dan Roh Kudus tetap bekerja di sana, maka ayat 37 timbullah suatu respon. Apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Ini adalah respon baik. Kalau saudara dan saya sudah mendengarkan firman hari ini, saudara dan saya sudah mendapatkan paling tidak refleksi dan perenungan dari saya, apa respon saudara? Menolak? Mau mencibir? Mau meremehkan? Atau mau menerima, terharu mendengarkan firman Tuhan? Itu hanya mungkin kalau responnya benar, responnya baik, responnya tepat karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau tidak, jadi mencibir, melecehkan, merendahkan, maka saudara sedang mengeraskan hati. Itu adalah kebebasan dari manusia. Nah, saudara, di ayat ini Petrus langsung tidak lagi buat jeda untuk mengkonklusikan semua khotbahnya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Jadi, sejak itu gereja berdiri. Sejak itu banyak orang pergi ke daerahnya kembali masing-masing, Injil diberitakan, kabar baik disampaikan, sampai hari ini. Dan kita bersyukur karena saudara dan saya
sudah mengalami hidup baru di dalam Kristus. Dan kalau kita mengalami itu terjadi, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena saudara dan saya itu orang hebat, atau lahir karena di kalangan Kristen, atau karena lahir di keluarga Kristen, dibesarkan dalam kepercayaan Kristen. Tidak hanya sekedar itu bisa jadi, ya, karena menjadi sarana. Tetapi yang paling esensial mengapa saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus satu-satunya, karena anugerah Allah. Anugerah Allah yang mendahului respon saya. Anugerah Allah yang mendahului respon saudara. Jadi ini from grace to grace. Anugerah Allah yang mendahului respon saya untuk mengalami dan menikmati anugerah keselamatan. Siapa yang menjamin keselamatan itu? Allah yang beranugerah, yang telah menetapkan orang pilihan. Kristus yang telah menyatakan karya penebusannya. Roh Kudus yang memberikan semua penerapan anugerah dan karya penebusan Bapa dan Anak di dalam kita. Maka dalam keselamatan saudara dan saya, Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja dengan efektif, dan itu berlaku untuk tiap orang percaya, orang pilihan. Dan itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Dan kita akan menikmati setelah akhir zaman, setelah peristiwa itu, hidup yang kekal untuk selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Maka Petrus mengatakan, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, persoalan baptisan dalam nama Yesus Kristus, saya sudah jelaskan di dalam video-video sebelumnya. Silakan saudara bisa mendengarkan dan mempelajarinya pada video-video pengajaran tentang baptisan. Ayat 39 menjadi menarik. Perhatian kita, bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi, tidak boleh berhenti pada diri kita. Kita tidak bisa egois, karena kita dipanggil untuk menjadi misionari. Setiap orang Kristen adalah misionari. Setiap orang Kristen adalah murid yang memuridkan orang lain. Itu adalah status yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Dan janji penyertaannya, janji pertolongannya, janji penghiburannya akan diberikan, dikaruniakan kepada kita. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kiranya dengan apa yang sudah saya sampaikan, refleksi dan renungan, kiranya menolong saya dan saudara, kita sama-sama mengalami pertumbuhan, ada tanggung jawab yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jangan kita rileks, santai-santai saja, ada yang mau kita kerjakan. Buat perencanaan pelayanan, buat perencanaan pemberitaan kabar baik, karena saudara dan saya adalah misionari. Saudara dan saya adalah murid Kristus yang memuridkan orang lain. Gunakan media yang ada. Apapun media yang saudara sedang punya dan miliki. Entah saudara sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pemilik usaha, entah saudara sebagai seorang guru, seorang dosen, entah seorang majelis, seorang aktivis gereja, entah seorang pendeta, seorang pastor, seorang romo, entah siapapun saudara. Kalau saudara adalah murid Kristus, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Jangan tunda besok, jangan tunda nanti. Lakukan hari ini yang bisa dilakukan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengarkan. Terima kasih untuk refleksi renungan yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih untuk setiap saudara-saudara hamba yang mau mendengar dan siapapun yang mau mendengar. Kiranya setiap orang yang belajar mengerti firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.